Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Popan Sarifah. Saya mahasiswa PPG Darjah Angkatan 3 tahun 2023. Di sini saya akan mengajar di MAT 1 Bekasi. Saya akan mengajar materi perubahan lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah? Alhamdulillah. Terlebih dahulu ya yang dipimpin oleh KM kita. Silakan. Estaido Iqradha. Oke, anak soleh dan solehah, hari ini misalnya mau absen dulu ya. Yang dipanggil laki-laki bilang hadir, yang perempuan bilang hadir. Siap? Siap. Oke. Sekarang hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, betul? Betul. Anissa Khairia, Hadirah. Anissa Maulida, Hadirah. Adha. Oke. Melalui kajian literatur, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua yaitu setelah mengamati video, peserta didik mampu menjelaskan penyebab terjadinya perubahan lingkungan dengan benar. Nah, di sini ada dua tujuan disokong. Nanti di sini ada gambar apa? Sampah. Apakah di sekolah kalian banyak makan seperti ini? Banyak ya. Apakah kamu menyukai lingkungan yang kotor seperti ini? Tidak ya. Yang kedua, permasalahan apa yang kalian temukan? Apa itu? Apa? Banyaknya sampah, betul. Apa lagi? Laki dari kayak gini? Indah enggak? Enggak ya, enggak indah. Yang ketiga, pada fenomena alam yang kamu amati tersebut, sebutkan upaya dalam mengatasinya. Gimana sih biar tidak terjadi penumpukan sampah seperti ini? Mendalamnya. Kayak siapa yang mau jawab? Angkat tangan, boleh? Silakan. Iya. Oke, bagus. Mengurangi, ada menghindari penggunaan plastik, betul. Ada lagi yang lain? Yang lain? Kalau misalnya sampahnya banyak, kita harus gimana sih? Daur ulang, betul. Ada lagi yang lain?
Pada tempatnya, Miss, betul. Pada tempatnya, tidak buang sampah sembarangan. Oke, bagus. Nah, di sini Miss Popo mau menampilkan video tentang perubahan lingkungan. Ya. Lingkungan atau sosial. Untuk mengumpulkan sampah dan Oasis melakukan kerjasama dengan warga sekitar. Sumbernya untuk yang kita di Tangerang ini mayoritas dari lingkungan sekitar aja. Jadi dari Tangerang, Jakarta, Depok, pokoknya sekitar Jabodetabek, sekitar lokasi area. Untuk sumbernya sendiri, untuk sampah plastik botol kita ambil dari mitra-mitra kita, yaitu para pengumpul-pengumpul yang sekitar lokasi pabrik. Jadi mereka mengumpulkan sampah plastik tersebut dari pasar, sekolah, dan pusat-pusat keramaian lainnya yang mereka memberdayakan juga masyarakat sekitar mereka untuk memilah, membersihkan, dan juga mengirimkan ke lokasi kami. Nah, untuk yang plastik sachet itu sumbernya kita juga dari masyarakat. Jadi untuk spesial untuk proyek buat ini pengumpulan sampah plastik sachet ini sumbernya adalah dari sampah rumah tangga. Jadi kita bekerja sama dengan RT RW sekitar di Tangerang ini. Kita edukasi masing-masing rumah untuk memilah sampah plastik tersebut. Lalu kita kumpulkan untuk mentransformasi dan menginovasi yang ada terhadap solusi soal yang ada dan semua yang saya yakin sekali dan saya sangat percaya sekali bahwa Indonesia negara yang sekarang mengikuti contoh banyak hal yaitu ketika kita berhasil melakukan ini masa-masa sulit ya dibandingkan negara lain khususnya di G20 ya kemudian dari ASEAN dari kosnya itu bisa kita akan kemudian melakukan transformasi dari solusi masukan Sampah plastik yang kalian pakai setiap harinya. Pernah nggak? Tidak ya? Tidak. Dari satu orang menggunakan sampah plastik, misalnya contohnya 2. Jadi satu orang itu 2 sampah. 2 sampah itu yang akan mengakibatkan penumpukan sampah jika sampahnya tidak didaur ulang atau tidak ditangani dengan baik. Coba mau tanya. Kira-kira sampah plastik itu terurai atau tidak? Tidak ya? Tidak dapat terurai. Kalau misalnya lambat laut, sampah plastik tidak didaur ulang, maka bumi kita akan menjadi tumpukan atau menjadi gunung sampah ya Kak. Seandainya misalnya hewan-hewan yang ada di laut, dia biasanya minum atau biasanya dia makan tumbuhan laut, dia bisa memakan plastik, betul. Kak, kalau misalnya sampahnya udah banyak kayak tadi seperti yang video tersebut, kira-kira hidup kita jadi nyaman atau tidak? Tidak ya? Tidak nyaman. Sampah pun menjadi penyakit. Oke. Sekarang Miss Popo mau minta anak saya dan soleha dibagi menjadi 9 kelompok. Satu kelompoknya yaitu 4 orang ya. Satu kelompoknya Miss Popo akan tampilkan di layar ya.
Karena dia butuh waktu yang Oke, anak dan soleha. Untuk LKPD-nya, kalian boleh cari di jurnal atau di artikel. Itu benar. Ini komposisi. Mudah terurai, jawabannya tidak. Yang ketiga, apakah yang akan terjadi jika sampah plastik terdapat rusak atau busuk dan tidak terurai? Plastik yang tidak dapat rusak atau busuk akan menjadi sampah di mana-mana yang mengakibatkan polusi udara tadi. Selain itu, plastik yang tidak dapat rusak dapat mengakibatkan kontaminasi mikroplastik, senyawa kimia, dan logam berat yang berbahaya dan racun. Oke. Tepuk tangan dong. Nah, dari kelompok satu ini ada yang silakan Kenapa bisa ada yang namanya polusi plastik di tanah? ulangi lagi saja. Ya Allah. Ya udah saja diperingkat aja. Kenapa bisa terjadi polusi plastik di tanah? Karena apa? Racun-racun dari partikel plastik yang masuk ke dalam tanah akan membunuh hewan-hewan di dalam tanah dan cacing. Terima kasih dari kelompok. Nah, ada lagi yang mau memberi tambahan untuk kelompok satu? Tambahan boleh tambahan, boleh bertanya, boleh ada saran. Kalau tidak, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang nggak semangat boleh lah maju. Oke, semangat. Oh, belum.
KPD yang kita kerjakan. Penyebab polusi ada 3, ada penyebab polusi plastik di udara, di air, dan di tanah. Penyebab polusi plastik di udara, 1. Adanya pembakaran plastik sehingga menyebabkan polusi udara. 2. Asap dari pembakaran sampah. Dan 3. Adanya limbah plastik. Solusinya adalah 1. Jangan bakar sampah plastik sembarangan. 2. Membuat kerajinan dari plastik. 3. Hindari pengurangan sampah plastik yang terlalu sering. Selanjutnya, penyebab polusi plastik di udara di air. 1. Banyaknya sampah plastik di air. 2. Adanya mikroplastik. 3. Limbah plastik yang dibuang ke laut, sungai, dan kali. Solusinya, 1. Hindari buang sampah di laut, sungai. 2. Hindari membuang limbah pabrik sembarangan. Dan 3. Terapkan prinsip 3R. Penyebab polusi plastik di tanah. 1. Penggunaan produk plastik kemasan. 2. Adanya limbah pertanian. 3. Adanya limbah domestik. Solusinya, hindari buang sampah sembarangan. 2. Selalu membawa tempat dari rumah. Dan 3. daur ulang sampah plastik. Oke, selanjutnya tanggapan video polusi sampah. 1. Pernahkah kalian menyadari berapa banyak sampah sekali pakai yang kalian pakai setiap harinya? Jawabannya tidak. Dan 2. Apakah sampah plastik mudah terurai? Jawabannya tidak dapat terurai karena tidak memiliki enzim yang cocok untuk mengurainya. 3. Apakah yang akan terjadi jika sampah plastik tak dapat rusak atau busuk dan tidak terurai? Jawabannya 1. Lingkungan menjadi tercemar seperti menimbulkan polusi yang akan merusak alam, mencemari tanah dan air, meracuni sumber air tanah. 2. Munculnya banyaknya penyakit seperti kanker, hepatitis, pembengkakan hati, gangguan sistem saraf, dan memicu depresi. Dan 3. Racun dari partikel plastik yang masuk di dalam tanah akan membunuh hewan-hewan pengurai di dalam tanah seperti cacing. Oke, tepuk tangan dong. Oke. Sekian dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak dan soleha, kalau sudah ada penampilan dari beberapa teman kalian, sekarang kita minta kalian itu nanti setelah ini mengisi asesmen diagnostik kognitif dan asesmen somatik. Nah, sebelum itu, misalkan mau apa ya? Beringkas ya materi yang hari ini. Jadi ketika kita ingin lingkungan kita bersih, kita harus menghindari beberapa hal. Yang pertama, kita itu harus menggunakan sampah plastik itu jangan terlalu banyak. Yang kedua, ketika kita sudah menggunakan sampah yang kita pakai, kita buangnya pada tempatnya, dan jika kita akan membakarnya jangan sembarangan karena pembakaran itu akan menyebabkan terjadinya polusi pada tanah. Ketika kita membuang sampah pada aliran air akan tercemar. Begitu pula dengan tanah. Ketika kita membakar sampah, polusi udara. Jadi kita harus cermati semua sampah yang kita gunakan, kita harus manfaatkan. Nah, seperti cuma satu ya, sekarang atau beberapa hari yang lalu misalnya ya, ada kegiatan Nah, misalkan cermati di masa Bekasi itu ada kegiatan apa itu? Yang plastik P5 ya, kegiatan P5 memanfaatkan sampah plastik. Nah, bagus nggak? Dimanfaatkan jadi apa itu? Iya, ekobrik ya, jadi meja, jadi bangku,
bisa jadi pohon mungkin ya. Nah, oke, sekarang alhamdulillah ya pelajaran hari ini sudah selesai. Sekarang semua mau minta kalian kerjakan asesmen kognitif dan asesmen sumatif. Silahkan. Ini maaf ya. Yang yang cuman aja, teman kalian lagi sih, teman kalian respon jadi kayak ngeliat apa namanya?
pelajaran hari ini. Kurang lebihnya Miftah mohon